Belakangan ini pendeta naik daun. Ada banyak masyarakat yang membicarakan pendeta. Dan di media banyak sekali dibahas tentang pendeta-pendeta. Salah satu narasinya adalah ada pendeta kaya raya, pendeta suka poya-poya, jalan-jalan ke luar negeri, jam tangannya senilai seharga satu mobil mewah. Istrinya pakai barang-barang branded. Kalau lagi makan bersama keluarga di restoran, bisa menghabiskan jutaan rupiah. Nah, kemudian ditambahkan dengan narasi-narasi bahwa sekarang umat sudah mulai tawar hati dan skeptis kepada para pendeta, kepada gereja, dan juga bahkan kepada kekristenan. Itulah sebabnya saya sebagai seorang pendeta, saya merasa ingin untuk berbicara. Kenapa saya ingin untuk berbicara? Karena saya merasa bahwa saya belum seperti pendeta itu. Maafkan ya, bukan karena saya belum seperti pendeta yang dibicarakan itu, tetapi karena saya dan mungkin banyak pendeta yang lain, sebagian besar bahkan mungkin mayoritas pendeta tidak seperti pendeta yang sedang dibicarakan itu. Nah, apakah sebenarnya salah kalau pendeta itu kaya? Saya rasa tidak salah kalau pendeta kaya. Yang menjadi masalah adalah dari mana sumber kekayaan itu. Yang menyebabkan salah atau tidak adalah dari mana sumber kekayaan itu. Dan ada banyak, saya tahu pendeta-pendeta yang kaya. Dan menurut saya sedikitnya ada 3 alasan seorang pendeta itu kaya. Yang pertama adalah dia kaya secara genetik. Kaya secara genetik artinya bahwa dia lahir dari keluarga kaya, kemudian dia didukung oleh keluarga yang kaya, dia mewarisi kekayaan dari keluarga sehingga dia menjadi pendeta yang kaya. Yang kedua, kaya oleh karena energik. Apa itu kaya karena energik? Ada banyak pendeta yang sekalipun dia statusnya pendeta, tetapi dia memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha dan lain-lain. Dan saya punya banyak kenalan pendeta yang sekaligus menjadi pengusaha. Ada yang punya usaha memiliki toko perhiasan, ada yang memiliki toko elektronik, bahkan ada yang memiliki showroom mobil. Sehingga tidak heran kalau mereka sekalipun pendeta, mereka kaya karena mereka memiliki usaha di luar tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendeta. Lalu yang ketiga, ada seorang pendeta yang kaya karena cerdik. Apa itu cerdik? Kebetulan dia sebagai pendeta dari denominasi gereja yang memberikan kebebasan untuk menjalankan gerejanya secara mandiri. Dia membuka gereja sendiri, dia membangun gereja dengan dananya sendiri, lalu kemudian gereja itu menjadi aset pribadi, dan semua dana yang didapat dari umat, kalau itu umatnya banyak, maka tidak heran kalau dana yang dikelola juga banyak dan pendeta itu bisa menjadi kaya. Ada banyak pendeta yang hidupnya pas-pasan, cukup, bahkan ada yang berkekurangan. Saya sebagai salah satu contoh pendeta yang tidak hidup dalam kemewahan. Kebetulan saya melayani sebagai pendeta di Gereja Masai Advent Hari ke-7, di mana organisasi kami menerapkan sistem penggajian secara terpadu dari pusat berdasarkan poin dan masa pelayanan. Sehingga seringkali pendeta yang melayani bahkan di gereja besar gajinya sama dengan pendeta yang melayani di gereja sedang atau bahkan di gereja yang kecil. Dan kami seringkali harus hidup dengan berhemat dan berhikmat, karena gaji yang diberikan kepada kami itu sebenarnya cukup, tidak lebih dan tidak berkekurangan jika dikelola dengan baik. Itu sebabnya kami harus berhemat. Kenapa mesti berhemat? Supaya kami bisa mencukupi kebutuhan kami. Kemudian selain kami mencukupi kebutuhan kami, supaya kami juga bisa turut berpartisipasi dalam pelayanan-pelayanan di gereja yang membutuhkan dana. Seringkali di gereja ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana, di mana dananya itu diambil dari taken list di antara umat-umat Tuhan. Maka kami sebagai pendeta, ketika ada taken list, maka ibaratnya nama kami harus berada di paling atas. Kenapa? Karena kami harus menjadi contoh, kami harus menjadi teladan. Kemudian istri saya juga
sering harus membawa makanan ketika ada acara makan-makan bersama di gereja. Bahkan istri saya, termasuk banyak pendeta yang istrinya tidak bekerja, termasuk istri saya tidak bekerja, sehingga kami harus berhemat sedemikian rupa supaya kebutuhan kami tercukupi. Saya sudah 20 tahun melayani, tetapi saya tidak memiliki harta kekayaan. Jangankan keluar negeri, hanya keluar rumah saja harus mikir, kecuali kalau keluar rumah untuk melayani. Saya sudah melayani cukup lama tetapi tidak memiliki harta kekayaan yang banyak. Saya punya rumah tetapi rumah kecil tipe 29 dengan 2 kamar kecil, dan itu pun harus kami cicil selama 15 tahun dan sampai sekarang pun belum lunas. Kendaraan juga begitu, belum pernah bisa beli kendaraan baru, kami selalu bisa belinya kendaraan bekas, dan itu pun harus dicicil selama bertahun-tahun. Kenapa kami harus ngotot nekat untuk mencicil rumah walaupun gaji kami pas-pasan? Karena kami mau juga ketika kami tua, ketika kami sudah pensiun, ada tempat untuk berteduh dari hujan dan panas. Kenapa kami juga harus ngotot beli kendaraan walaupun bisanya bekas dengan kondisi uang yang pas-pasan? Karena memang kendaraan itu sangat diperlukan setiap hari dalam aktivitas pelayanan. Jadi, saudara-saudara, tidak semua pendeta sama seperti dengan pendeta-pendeta yang dibicarakan saat ini. Dan saudara, tidak ada alasan untuk mencurigai pendeta bahwa pendeta itu menggunakan uang gereja, uang umat. Karena khususnya bagi kami, pendeta itu tidak punya akses kepada keuangan. Sebab keuangan di gereja dikelola oleh pengurus, dan pengurus itu bertanggung jawab kepada majelis gereja dan juga harus bertanggung jawab kepada organisasi pusat. Bahkan pengurus di organisasi pusat pun tidak bisa menggunakan uang sembarangan, sebab diawasi dengan ketat dan juga harus diaudit secara berlapis. Jadi tidak ada alasan untuk mencurigai pendeta korupsi, sebab memang tidak ada jalur untuk korupsi. Saya berharap semoga video ini bisa sampai kepada orang-orang yang mulai tawar hati, mulai skeptis terhadap para pendeta, terhadap gereja, bahkan terhadap kekristenan. Sekali lagi bahwa tidak semua pendeta seperti yang sedang dibicarakan orang-orang saat ini. Masih banyak pendeta-pendeta yang memiliki hati tulus, dan saudara-saudara, doakanlah kami supaya kami bisa melayani lebih tulus. Dengan rendah hati kami bisa melayani umat lebih baik lagi, dan saya percaya bahwa Tuhan mencintai, mengasihi kita semuanya. Tuhan memberkati.